Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara yang memimpin kita dengan puji-pujian pada pagi hari ini. Apa kabar semua jemaat Tuhan SIB Tanjung Malim, dimanapun saudara-saudari berada, apapun keadaan yang sedang Anda lalui, kita bersyukur karena Tuhan selalu ada dan selalu memberi kesempatan untuk kita. Jadi saudara-saudari jemaat Tuhan SIB Tanjung Malim yang mungkin sekarang berada di kampung bersama dengan keluarga atau berada di tempat pekerjaan masing-masing, pagi ini saya ingin bersyukur sebab Anda masih dalam kekuatan atau pimpinan Tuhan yang menguatkan kita, yang membawa kita selalu dekat dengan Tuhan. Saya ingin berterima kasih kepada kepimpinan SIB Tanjung Malim khususnya yang memberi kesempatan dan peluang untuk saya berkongsi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, walaupun sudah lebih daripada 5 bulan kita dalam keadaan seperti ini, tetapi satu hal yang jelas, Tuhan selalu ada. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, dan Tuhan menaungi setiap pribadi kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kita belajar firman Tuhan dengan tema yaitu gereja yang bertumbuh. Gereja yang bertumbuh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu mendengar tema seperti ini dan kita akan belajar tentang apakah kunci-kunci gereja yang bertumbuh, ciri-ciri atau bukti-bukti dan sebagainya. Tapi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin berkongsi kepada kita tentang peranan jemaat Tuhan dalam gereja yang bertumbuh. SIB Tanjung Malim dari dulu sampai hari ini masih ada, bahkan senantiasa kuat di dalam Tuhan dan bertambah-tambah, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pagi ini saya ingin mendorong kita dengan firman Tuhan ini supaya pertumbuhan jemaat Tuhan di SIB Tanjung Malim, pertumbuhan pelayanan jemaat Tuhan di SIB Tanjung Malim bukan saja dari segi size-nya tetapi juga dari segi kualitinya tidak berhenti sampai di sini tetapi akan bertumbuh lagi demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan. Saya ingin membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 16. Nanti daripada ayat ini saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat ayat-ayat yang lain tentang apakah peranan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anggota gereja SIB Tanjung Malim dalam hal pertumbuhan. Efesus 4 ayat 16, ayat ini berkata demikian, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang satu tubuh yang diikat, yang tersusun rapi, kata firman Tuhan, kemudian diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ada 3 hal yang sangat besar dalam ayat ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, tubuh itu tersusun rapi. Gereja itu tersusun rapi. Ini jelas dikatakan di dalam ayat 16. Kemudian yang kedua, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Nanti kita akan kupas ini satu persatu. Kemudian yang ketiga, ini hal yang sangat penting. Bertumbuh atau semua anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudari, 3 hal yang penting ini dalam gereja
yaitu tersusun rapi, kemudian diikat satu dengan yang lain oleh pelayanan. Jadi maksud di sini adalah setiap anggota dalam gereja itu tersusun rapi. Ada yang disusun di bahagian pelayanan musik, ada yang tersusun di pelayanan kelompok sel, di bagian kepimpinan, di bahagian pelayanan yang lain. Semua disusun rapi. Dan kemudian apabila disusun rapi, itu diikat dengan pelayanan yang saling menyokong satu dengan yang lain. Tidak ada orang di dalam satu gereja yang boleh melayani dari E sampai Z. Tetapi setiap anggota itu ada kekuatan tersendiri. Ada orang yang boleh bernyanyi dengan baik dan dia melayani sebagai worship leader. Tetapi belum tentu orang tersebut boleh melayani sebagai penyambut tetamu, sebagai ushering, atau menjalankan tugas pelayanan yang lain. Ada orang yang lebih baik dan sangat luar biasa dalam pelayanan ketika dia melayani di belakang tabir. Tetapi belum tentu yang berada di hadapan itu boleh melayani di belakang tabir. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu gereja dilihat sebagai seperti satu tubuh Kristus atau satu tubuh manusia. Ada yang berfungsi sebagai kepala, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada juga yang berfungsi sebagai mata, dan ada yang berfungsi sebagai kaki dan sebagainya dalam tubuh itu. Setiap tubuh itu tidak boleh berkata, "Hai mata, saya tak perlu kamu." Dan telinga juga tidak boleh berkata kepada tangan, "Hai tangan, saya tak perlu kamu." Dan mata, "Saya tidak perlu kamu, sebab saya hanya mendengar." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anggota dalam tubuh itu yang tersusun rapi, dia akan memerlukan keperluannya adalah dari setiap anggota yang lain. Diikat, dikatakan dalam firman Tuhan, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai kadar kekuatan masing-masing. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting dalam gereja. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih. Nah, kalau kasih tidak ada dalam tubuh itu, dalam gereja itu, maka walaupun semua tersusun rapi, ianya tidak akan menerima pertumbuhan sebab tidak ada kasih. Jadi tiga hal ini harus selalu ada dalam gereja. Tersusun rapi, pelayanan-pelayanan tersusun rapi, kemudian diikat menjadi satu, saling membantu, saling memerlukan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah ada kasih Kristus yang mempersatukan kita semua. Saya tidak akan membawa kita belajar tentang ketiga perkara ini direct di sini, tetapi saya mau membawa kita melihat tiga peranan orang jemaat Tuhan, orang Kristen atau anggota SIB Tanjung Malim dalam hal pertumbuhan jemaat di SIB Tanjung Malim. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, peranan kita yang pertama adalah mendengar visi Tuhan. Ini penting. Kalau tersusun rapi, kemudian kita diikat satu dengan yang lain dengan pelayanannya, tidak ada yang menganggur, semua ada pelayanan, kemudian kasih Tuhan kita menikmati, kita rasakan di dalam pelayanan itu. Tetapi kalau kita tidak mendengar visi Tuhan, kita tidak dapat melakukan peranan kita dengan jelas. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Ayat 15 katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tubuh Kristus atau gereja adalah tubuh Kristus dan kepalanya adalah Kristus. Visi Tuhan kepada gereja itu adalah yang ada dalam ayat 15.
orang Kristen yang ada dalam tubuh Kristus itu, atau orang percaya jemaat Tuhan Tanjung Malim, peranan kita yang pertama adalah tangkap visi Tuhan. Apakah visi Tuhan? Supaya kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. SIB Tanjung Malim bertumbuh dalam segala hal, tapi bukan ke arah Tuhan, itu bukan visi Tuhan. Visi Tuhan adalah SIB Tanjung Malim bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Inilah visi Tuhan. Kalau semua jemaat Tuhan SIB Tanjung Malim dapat menangkap visi ini, apa saja yang Anda lakukan, apa saja yang Anda mau perbuat, apa saja pelayanan yang dipercayakan kepada kamu, semada di gereja atau di kampus kamu belajar, kamu studi, kamu melakukan banyak proyek dan sebagainya. Kalau semuanya itu dilakukan untuk kepada Dia, kepada Kristus, sering kasih Tuhan, itulah keadaan di mana kita sudah menangkap visi Tuhan. Saya rindu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan Tanjung Malim khususnya. Kamu bukan hanya cemerlang di gereja. Kamu bukan hanya luar biasa dalam pelayanan. Tapi saya mendorong Anda supaya tangkap visi ini, bertumbuh dalam segala hal ke arah Tuhan. Semada dalam studi kamu menjadi orang yang hebat, luar biasa. Kemudian, bukan hanya dalam studi. Ada yang mungkin 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, saya tidak tahu. Ada yang 7 tahun mungkin kamu studi di sini. Bukan setekat umur atau usia 7 tahun kamu berada di sini, kamu cemerlang. Tapi ketika kamu sudah di luar, kamu masih bertumbuh dalam segala hal, kata firman Tuhan, ke arah Tuhan. Jangan sekali-kali salah alamat pertumbuhan kita. Pertumbuhan kita alamatnya adalah Kristus. Tujuan akhir dari pertumbuhan dalam segala hal adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Keberhasilan jemaat Tuhan di SIB Tanjung Malim apabila setiap pribadi kita, setiap kamu, setiap kita jemaat Tuhan bertumbuh dalam segala hal kepada Tuhan. Itu adalah kegembiraan, kebanggaan gereja. Sebagai pemimpin, sebagai presiden, saya sangat berbangga kalau suatu masa nanti kita mendengar, wow, ada student, ada jemaat Tuhan di SIB Tanjung Malim yang dulunya adalah student dan sekarang mungkin sudah sangat dikenal sebagai seorang businessman atau seorang tokoh, seorang yang berpengaruh, seorang yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian lebih daripada itu, seorang yang sangat takut kepada Tuhan. Hidup memelihara iman dan kerohanian mereka. Itu adalah kegembiraan. Itulah maksud bertumbuh di dalam segala hal ke arah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tangkap visi ini, saudara yang kasih Tuhan, peranan kita adalah tangkap visi dulu. Tangkap visi dari Tuhan. Mungkin kita berpikir, wow, ini cabaran yang besar, cabaran yang berat. Macam mana mau tangkap visi yang daripada Tuhan? Visi Tuhan beri dengan 2 cara. Yang pertama, direct kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Tuhan boleh memberitahu kepada kita apa visi yang Tuhan mau. Dan pagi ini Tuhan sedang memberitahu kepada kita, visinya adalah bertumbuh di dalam segala hal kepada Tuhan. Kalau kamu mendengar firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara, Tuhan sudah sedang memberitahu visinya kepadamu hari ini, dan terimalah visi ini, bertumbuhlah dalam segala hal kepada Tuhan. Cara yang kedua, Tuhan memberi visi adalah dengan cara melalui kepimpinan. Melalui pastor Anda, melalui pemimpin Anda di jemaat, di gereja SIB Tanjung Malim. Saya masih ingat ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Dia mengangkat Musa. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bawalah bangsa ini ke tanah Kanaan. Di sanalah kamu akan menyembah Tuhan. Tanah itu penuh dengan
kekayaan, penuh dengan madu, susu, kemudian tanah yang subur. Satu visi yang nampak sangat mustahil oleh Musa, sehingga Musa berkata, Tuhan, saya tak boleh. Saya bukan pemimpin. Bahkan saya adalah orang yang penuh dengan kelemahan, sehingga Musa mulai menyinaraikan apa-apa kelemahan, dan satu daripada kelemahan yang Musa beritahu kepada Tuhan dari dirinya sendiri adalah, dia berkata, saya gagap. Tahu gagap? Saya tak pandai berkata-kata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, antara banyak alasan yang Musa beritahu kepada Tuhan, dia beritahu banyak alasan. Tapi Tuhan berkata, ini visi dari Tuhan. Dengar, tangkap, dan beritahulah bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemudian dia mulai menceritakan visi ini kepada bangsa Israel yang lain. Ada dua keadaan yang berlaku. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dalam situasi kita, mungkin banyak hal seperti itu terjadi. Tetapi kalau kita yakin itulah visi Tuhan, peganglah visi Tuhan itu. Kerjakanlah visi Tuhan itu. Kemudian sesudah itu Tuhan terus membawa, dan Musa sangat yakin dengan visi itu, bahwa dari Tuhan dia pegang visi itu. Dia mulai berkongsi dengan orang-orang yang percaya bersama dengan dia. Dan visi itu bukan dia laksanakan sendiri, tapi dia laksanakan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan visi itu tercapai. Itu bukan visi Musa, bukan visi bangsa Israel, bukan visi Yosua yang akhirnya Yosua sampai di tanah Kanaan. Tetapi visi dari Tuhan yang ditangkap oleh Musa, diserahkan kepada bangsa Israel. Inilah antara cara bagaimana kita mendapat visi dari pemimpin. Ada cabaran. Ketika Musa mendengarnya, visi dan menangkap visi itu, ada cabaran. Bangsa Israel sendiri tidak percaya. Kemudian ada orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu, dari 12 orang. Lebih dari separuh, bahkan 10 daripada orang yang mengintai itu. Mereka berkata, no, itu tidak baik. Semua berpikiran negatif. Hanya ada 2 orang yang berkata, ini visi Tuhan. Tanah itu memang kaya. Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan berperang bagi kita. Dalam semua keadaan seperti ini, hampir semua cerita-cerita yang seperti ini di dalam Alkitab, ada cabaran tertentu. SIB Tanjung Malim, bila kamu mendapat visi, saya beritahu, tidak semua orang akan percaya. Tidak semua orang akan yakin kepada kita. Tapi buktikan, kalau itu visi dari Tuhan, satu masa nanti, itu akan kelihatan dan sangat memuliakan nama Tuhan. Saya mendorong jemaat Tuhan SIB Tanjung Malim, peranan Anda yang pertama adalah tangkaplah visi Tuhan. Tangkap visi Tuhan. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh, itulah visi kita. Yang kedua, peranan yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan di SIB Tanjung Malim adalah menjaga kesatuan. Yang kedua adalah menjaga kesatuan. Saya tidak berkata tidak ada kesatuan di SIB Tanjung Malim, tapi kesatuan yang ada hendaklah dijaga. Jadi peranan kita jaga supaya kesatuan itu tetap utuh, tetap kuat. Ayat 13. Tadi ayat 15, ini ayat 13. Nampaknya kita seperti ke belakang. Tapi memang saya sengajakan seperti ini reverse. Kita ke belakang. Tapi ini hal yang sangat penting. Oke? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, perhatikan, dan pengetahuan
yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya suka memberitahu ayat 13 adalah satu level yang sangat tinggi dalam kerohanian kita. Tidak semua orang boleh berada di level ini. Bahkan ada hamba Tuhan, ada pastor, ada pemimpin yang masih gagal di level ini. Ayat 13 ini sangat-sangat penting, menjaga kesatuan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Wow. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya mulai merenungkan, membayangkan satu kesatuan yang dipanggil kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kemudian kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hampir 50 gereja lokal di SIB Semenanjung. Saya mulai satu-satu gereja ini, adakah ciri-ciri ayat 13? Gereja lokal yang ini, adakah ciri-ciri ayat 13? Saya mulai membuat satu analisis. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini bukan hal yang boleh dicapai dengan mudah. Ini bukan hal yang kita boleh beli secara online. Kita mungkin beli kesatuan iman. Gereja ini belum ada kedewasaan penuh. Kita mulai cari Google dan Lazada dan sebagainya. Kita beli online. No. Ini adalah proses. Ini proses sepanjang masa. Kesatuan iman adalah proses sepanjang masa. Kemudian, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, itu adalah proses sepanjang masa. Kita tak boleh mendapatnya dan kita mulai letakkan dalam rak buku kita, inilah bukti kami sudah berada di level ini. No. Ianya bukan seperti satu sijil degree, master dan sebagainya yang bila kita mendapatnya sampai bila-bila orang akan katakan, ini master, ini doktor dan sebagainya. Ini proses. Jemaat Tuhan, saya sangat yakin SIB Tanjung Malim, student Anda memahami hal yang saya sedang katakan ini. Tuhan hanya tuntut kita jaga kesatuan itu. Bila saya merenungkan ayat 13, apa yang patut, apa yang harus ada pada jemaat Tuhan di Tanjung Malim, supaya kita berada di level yang sangat spesial ini, satu hal, jaga kesatuan. Kalau kita dapat menjaga kesatuan dalam gereja, dalam pelayanan, sebenarnya di sanalah kita berada di level kesatuan yang dipanggil kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bukan soal berapa lama, dan juga bukan soal berapa besar. Ini bukan soal kuantiti dan juga berapa jauh kita berjalan. Tetapi quality kesatuan yang kita promosi, yang kita hidupi dalam hidup kita yang akan menentukan. Sebab itu saya ingin menekankan peranan jemaat Tuhan SIB Tanjung Malim dalam pertumbuhan gereja adalah peliharalah kesatuan. Ada cabaran, ada tantangan, ada hal-hal yang membuat kita boleh pecah dalam hal kesatuan. Tetapi jika Anda memilih untuk menjaga kesatuan, saya sangat percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Kamu masih ingat cerita saya tentang visi menawan tanah Kanaan? Ada cabaran, ada tantangan. Tapi masih ada orang, masih ada pemimpin, masih ada bangsa Israel yang memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan Yosua sendiri berkata, kalau kamu menyembah agama lain atau menyembah Tuhan lain,
itu terserah. Tapi untuk saya, kata Yosua, saya memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Selagi ada orang-orang seperti ini, visi Tuhan akan terlaksana. Peranan kita yang kedua adalah pelihara iman, pelihara kesatuan. Jangan membawa pecah belah dalam pelayanan. Peranan yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini yang ketiga, tidak kurang penting peranan ini. Hal yang sangat penting juga, yaitu terlibat dalam pelayanan. Ayat 16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Perhatikan dikatakan di dalam ayat ini, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Sesuai dengan kapasiti kita. Tuhan tidak akan menuntut kapasiti presiden kepada kamu sebab Tuhan tahu kamu bukan presiden seperti itu. Tuhan juga tidak menuntut saya dengan kapasiti ahli politik sebab saya bukan ahli politik. Saya adalah presiden dan hamba Tuhan, saya bisa menanjung. Terlibatlah dalam pelayanan. Tuhan tidak akan menuntut quality pelayanan, quantity pelayanan, quality pelayananmu seperti orang lain. Tuhan akan menuntut quantity dan juga quality pelayananmu seturut kekuatan yang Tuhan sudah beri kepada kamu sesuai dengan ayat 16. Kalau kamu perhatikan, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai. Perhatikan, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kadar pekerjaan, maksudnya tidak lebih daripada kemampuan kita. Ayat 11. Dan ialah, yaitu Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tadi kepenuhan tubuh Kristus, kemudian di sini dikatakan pembangunan tubuh Kristus. Terlibatlah dalam pelayanan dan jangan risau kalau memang Tuhan tidak memanggil kamu sebagai pastor, Tuhan tidak akan menuntut quality pastor di dalam hidupmu. Tuhan hanya menuntut kerelaan untuk mau melayani. Itu sangat penting. Jadi, jemaat Tuhan di Tanjung Malim, saya mendorong Anda terlibatlah dalam pelayanan. Kamu lebih daripada 100 orang di tempat ini dan kita mungkin boleh berkata, wow, terlalu ramai. Biarlah saya setia pergi gereja, saya tidak mau terlibat, saya tidak mau pergi main music, saya tidak mau pimpin pujian, saya tidak mau menyanyi, saya tidak mau Kita boleh memilih seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini, kalau kita mau terlibat, kalau peranan kita untuk bertumbuh dalam gereja adalah kita harus terlibat dalam pelayanan. Mungkin kita berkata, Allah, saya tidak tahu apa-apa, saya nyanyi pun sumbang. Apalagi, banyak hal yang kita boleh nyatakan seperti Musa menyatakan kelemahannya. Tapi tahukah saudara, apabila kita berada di gereja, ada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya mau mengingatkan kepada kita atau mendorong Anda dengan kata-kata ini. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu di gereja ini, kualitinya atau Tuhan memandangnya sama dengan pelayanan oleh orang lain. Saya bagi contoh. Saya sedang berkhotbah pada pagi hari ini. Tidak semestinya kualiti pelayanan saya atau Tuhan memperhatikan saya jauh lebih baik daripada orang lain yang seperti main music, penyambut tetamu, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Siapapun kita, Tuhan tidak pernah membezakan kedudukan kita, pangkat kita dan sebagainya. Tetapi saat Anda melayani, Tuhan hanya menilai pelayananmu berdasarkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalaupun saya berapi-api melayani, berkhotbah di sini, ramai orang yang diberkati. Kalau Tuhan tahu
bahwa hati saya sombong, hati saya tidak baik, itu tidak ada artinya. Tetapi kalau Anda hanya melayani di gereja, mungkin orang tidak lihat pun pelayanan kamu. Sebab kamu hanya menyapu gereja. Kamu hanya membersih ruangan tandas atau dapur. Tidak ada orang yang melihat. Pastor pun mungkin tidak sempat berterima kasih kepada kamu. Atau mungkin kamu hanya drive kereta kamu dan bawa teman-teman yang tidak ada kereta untuk pergi gereja. Pelayanan itu saudara yang kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan sama nilai dengan pelayanan orang yang sedang berkhotbah. Sebab Tuhan menilai hati kita. Sebab itu saya mendorong Anda supaya Anda terlibat dalam pelayanan. Apa saja pelayanan yang Tuhan percayakan kepadamu sesuai dengan kadar pekerjaan kita sebagai anggota Tuhan, anggota tubuh Kristus, anggota orang percaya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ialah, ayat 11, Tuhanlah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, kemudian dikatakan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada pemimpin-pemimpin di sekitar kita, yang bersama dengan kita, yang Tuhan percayakan untuk membimbing kita, orang-orang kudus untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan. 3 hal, atau 3 peranan penting jemaat Tuhan di SIB Tanjung Maling. Yang pertama, tangkap visi Tuhan. Yang kedua, jaga kesatuan. Pelihara kesatuan itu. Yang ketiga adalah terlibatlah dalam pelayanan. Kalau 3 peranan ini Anda lakukan, saya percaya SIB Tanjung Malim akan bertumbuh jauh lebih besar, jauh lebih berkualiti di hadapan Tuhan. Bukan hanya di sini, tapi ketika kamu sudah keluar di dalam pelayanan, kamu bekerja, kamu bisnis, kamu ada karya sendiri, quality itu akan menyertai Anda sampai bila-bila. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada pelayanan yang berat dan terlalu mencabar apabila kita bersatu. Tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk difikirkan apabila kita sudah menangkap visi dari Tuhan. Dan tidak ada hal yang terlalu berat apabila kita dengan rela hati ingin terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudari, semoga diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Saya membawa kita untuk tunduk kepala. Sebelum kita berdoa, kita tutup mata, tunduk kepala, kita mulai merenungkan kasih Tuhan. Secara jujur, Anda mulai menilai diri Anda sendiri, pelayanan Anda, peranan Anda selama ini. Ada di antara kamu di sini yang sudah lebih dari 1 tahun. Ada yang sudah lebih dari 3 tahun, ada yang sudah lebih dari 4 atau 6 tahun. Ada juga yang mungkin baru beberapa hari berada di sini. Tanyalah dirimu, apakah peranan yang perlu Anda mainkan di dalam gereja ini? Peranan Anda di gereja itu sama dengan peranan Anda sebagai seorang student. Anda boleh bertanya kepada Tuhan. Dan sesudah ini, saudara yang kasih Tuhan, saya mau supaya Anda membuat komitmen di hadapan Tuhan secara pribadi. Anda boleh merenungkannya secara pribadi, dimanapun Anda berada, baik di rumah atau di college. Tuhan beserta, Tuhan ada dengan kamu pagi ini. Haleluya, Yesus. Bapa di surga,
Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang selalu ada dengan kami. Terima kasih Engkau bersama dengan kami pagi ini. Engkau sudah memberi hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ada kesempatan bersama dengan jemaat Tuhan di SIB Tanjung Malim. Saya berdoa Tuhan, supaya semua jemaat Tuhan, pemimpin, pastor di tempat ini, ada peranan penting dalam pertumbuhan gereja di tempat ini. Pagi ini kami belajar 3 peranan penting yang perlu kami mainkan. Yang pertama, kami harus menangkap visi Tuhan, bukan visi manusia, bukan visi pribadi, bukan visi seseorang, tapi visi Tuhan. Kami harus menjaga kesatuan yang Tuhan kehendaki di dalam gereja ini. Dan kami harus terlibat melayani. Kami tahu ada harga, ada cost yang perlu kami bayar apabila kami terlibat pelayanan. Tapi sudah terbukti ya Tuhan, setiap pengorbanan, setiap harga yang kami telah bayar, yang kami akan bayar, itu Tuhan akan pulangkan semula kepada kami. Melalui berkat-berkat yang Tuhan sediakan, berkat kesehatan, berkat kesejahteraan, berkat masa depan yang penuh damai ya Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan di Tanjung Malim, meskipun mereka semua adalah student, tapi Tuhan menjaga mereka, Tuhan memelihara mereka. Engkau pakai mereka Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Dan Tuhan, Bapa di surga, pagi ini, urapilah setiap pekerjaan mereka, berkati segala usaha mereka, urapi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, lindungi mereka, pelihara mereka dengan pemeliharaan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan, berkat Tuhan turun ke atas jemaat ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.